Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan seputaran SBMPTN 2019. Pada hari ini, tanggal 10 Juni 2019, tepatnya tadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pendaftaran SBMPTN itu sudah bisa diakses oleh seluruh pelamar yang ingin mendaftar SBMPTN 2019. Pada video saya kali ini, saya akan memberitahukan langkah-langkah dan cara-cara pengisian SBMPTN 2019 ini. Untuk mendaftar di SBMPTN kita menggunakan link seperti ini. Nanti link ini akan saya tempatkan di bawah video saya ini di deskripsi. Ya, bagi kalian yang ingin mendaftar SBMPTN silakan diklik saja link yang sudah saya bagikan nantinya. Di sini sudah tertulis selamat datang di laman pendaftaran SBMPTN. Masukkan kombinasi email dan password yang dipakai dalam pendaftaran UTBK untuk masuk ke sistem. Jadi di sini kita menggunakan email dan password UTBK. Di sini saya akan memasukkan salah satu email siswa saya di sekolah. Bagi kalian nanti yang masih ingat email dan passwordnya silakan diketik dan diisi. Bagi yang sudah lupa ya klik saja lupa password. Ya, nanti akan dibantu oleh pihak LTMPT itu sendiri. Klik masuk. Kemudian di laman berandanya itu sudah tertulis selamat datang di laman pendaftaran SBMPTN 2019. Di sini nama kalian itu sudah tertulis. Kemudian untuk mendaftar SBMPTN Anda dapat memilih menu SBMPTN ya. Kita pilih menu SBMPTN. Kemudian pengisian biodata peserta SBMPTN. Kita klik saja. Di sini akan ada 3 data nanti yang harus kita isi. Yang pertama itu melengkapi data pribadi. Bagi yang belum lengkap ya silakan dilengkapi selengkap-lengkap mungkin. Kemudian melengkapi data pendidikan terakhir kalian nantinya. Kemudian ada konfirmasi dan simpan secara permanen. Artinya data yang sudah kalian isi itu sudah benar. Ya, tidak ada lagi kesalahan. Untuk poin nomor 1 ini kita perhatikan petunjuk pengisiannya. Pendaftaran perhatikan dengan seksama data pribadi yang ada di borang ini dan pastikan data tersebut adalah benar. 2. Isikan baris-baris yang bertanda karakter bintang merah ini dengan data yang benar. Kemudian tekan tombol simpan dan menyimpan perubahan. Kemudian tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Di sini sebagian data kita sudah ada. Kemudian ada beberapa data yang harus kita lengkapi lagi. Ya, seperti di sini agama kita pilih Islam. Karena yang bersangkutan Islam. Bagi yang agama lain ya silahkan dipilih sesuai dengan agamanya. Kemudian alamatnya sudah ada, provinsinya sudah ada, kabupatennya juga sudah ada, kemudian kecamatannya juga sudah ada. Kalau seandainya salah ya silahkan kalian perbaiki kembali. Kemudian kode posnya, kemudian email, nomor HP, kemudian nama ayah ya diketik. Nama ayah silahkan kalian ketik sesuai yang tercantum di ijazah ataupun di kartu keluarga ayah ataupun KTP boleh juga. Kemudian nama ibu ya juga diisi. Kemudian pendidikan terakhir ayah dipilih. Kemudian di sampingnya ada pendidikan ibu ya, silakan juga dipilih pendidikan ibunya. Nah, kemudian pekerjaan ayah di sini ada pilihan, silakan kalian pilih. Kemudian pekerjaan ibu, kemudian penghasilan ayah di sini saya buat 2 juta, kemudian ibu penghasilannya 4 juta. Kemudian jumlah saudara, kakak, jumlah kakak kalau ada dibuat, kalau seandainya tidak ada berarti dibuat angka 0. Kemudian jumlah adik juga seperti itu, kalau seandainya ada ya dibuat angkanya berapa, kemudian kalau seandainya tidak ada ya dibuat 0 saja. Kemudian untuk kebutuhan khusus ya, jika kalian tidak memiliki salah satu daripada ini tidak perlu dicentang. Ini tidak perlu dicentang tapi abaikan saja. Kemudian klik simpan. Kemudian akan muncul yang berwarna hijau ini berhasil menyimpan data. Ya, berhasil menyimpan data. Kemudian kita klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Kemudian di sini akan muncul melengkapi data pendidikan terakhir. Ya, di sini kalian harus mengisi jurusan SMTA kalian, yaitu jurusan apa kalian selama sekolah di SMA ataupun di MA ataupun di SMK.
karena yang bersangkutan adalah bersekolah di SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya dan tepatnya di jurusan IPA, berarti saya memilihnya SMA IPA. Kemudian tahun masuk SMA. Ya, ini tahun masuk ya, tahun masuk. Kalau seandainya kalian keluar di tahun 2019, 3 tahun sebelumnya, berarti 2016. Kemudian apabila ini sudah diisi, kemudian klik simpan. Nah, berhasil menyimpan data. Kemudian klik selanjutnya. Nanti kita akan dibawakan ke konfirmasi data simpan permanen. Ya, di sini karena yang bersangkutan ini bukan peserta bidik misi. Bagi yang peserta bidik misi maka akan tercantum Anda sebagai peserta bidik misi. Karena yang bersangkutan bukan peserta bidik misi maka tidak tertera di sini. Kemudian kita cek kembali nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian agama dan seterusnya, data-data yang menurut kita yang telah kita ubah tadi ataupun yang telah kita isi apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, silakan diperhatikan di sini. Kalau seandainya sudah sesuai, ya ini kebutuhan khusus, tidak dan tidak. Kalau seandainya sudah selesai, klik centang. Ya, klik centang, saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan SBMPTN 2019 apabila saya melanggar pernyataan ini. Kalau seandainya kita merasa ini sudah benar, ya klik simpan permanen. Setelah kita klik simpan permanen, maka data kita tidak bisa kita ubah lagi. Nah, makanya kalau sebelum kalian pastikan data kalian itu sudah benar, makanya jangan disimpan permanen dulu. Karena saya sudah yakin bahwa data ini sudah benar, maka saya langsung klik simpan permanen. Bagi kalian yang belum yakin, ya silakan diperiksa kembali. Ya. Kemudian setelah kita mengklik simpan permanen tadi, Anda telah melakukan simpan permanen biodata. Anda telah melakukan simpan permanen itu pada tanggal, ya pada tanggal hari ini, kemudian pada pukul hari ini, sehingga Anda tidak dapat melakukan perubahan biodata lagi. Untuk melanjutkan pendaftaran SBMPTN 2019, Anda dapat memilih menu SBMPTN khususnya di kolom pendaftaran SBMPTN. Ya, di sini kita langsung pilih pendaftaran SBMPTN. Ada 4 langkah. Yang pertama melihat nilai UTBK, kemudian memilih program studi, kemudian mengunggah portofolio bagi pelamar yang mengambil program studi Penjaskes dan kesenian ataupun seni. Kemudian yang keempatnya konfirmasi dan simpan permanen. Jadi setiap langkah ini ada petunjuk pengisiannya, mohon dibaca dengan seksama. Anda hanya perlu memperhatikan nilai ini yang Anda miliki pada halaman ini. Kemudian sistem SBMPTN akan menggunakan nilai terbaik dari nilai UTBK yang Anda miliki. Jadi di sini di langkah yang pertama ini kita hanya bisa melihat saja nilai yang telah kita dapatkan. Yang bersangkutan ini 2 kali mengikuti UTBK. Di sini akan muncul nilainya pada kelompok Soshum, ya pada kelompok Soshum. Kemudian nilainya ini sudah muncul. Ini adalah nilai yang pertamanya, kemudian ini adalah nilai yang keduanya, nilai di UTBK keduanya. Kemudian sistem akan mengambil yang tertingginya. Ya, jika seandainya nilai kalian itu lebih banyak di gelombang pertama, berarti yang akan diambil adalah gelombang pertama. Jika nilai kalian itu lebih tinggi di nilai ataupun di gelombang kedua, maka akan diambil adalah nilai yang terbaik di nilai UTBK kalian. Baik, karena di sini kita hanya diperintahkan hanya untuk memerhatikannya saja, berarti klik selanjutnya. Kemudian di sini baru kita memilih program studi. Ya, di sini saya mengambil Universitas Syah Kuala, itu yang ada di Aceh untuk pilihan pertama. Kemudian program studi pendidikan ekonomi saya ambil karena yang bersangkutan hanya memiliki nilai UTBK yang Soshum. Nah, berarti pilihan pertamanya ya kategori Soshum. Kemudian pilihan kedua juga saya mengambilnya di Universitas Syah Kuala. Kemudian untuk prodinya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini adalah
prodi dan PTN yang dikehendaki oleh pelamar yang bersangkutan. Kemudian apabila ini sudah kita ataupun kalian pilih, ya diklik simpan saja. Setelah diklik simpan, maka data akan berhasil disimpan. Kemudian klik selanjutnya. Karena kita tidak mengambil program studi penjaskes dan seni, maka kita tidak perlu mengisi portofolio. Ya, bagi yang mengambil penjaskes dan seni, ya, kalian harus melampirkan portofolio. Portofolio bisa di-download di laman ini juga nantinya. Kemudian kalian isi, kemudian kalian buat video keahliannya. Nanti di video saya selanjutnya saya akan mencoba untuk pengisian portofolio yang pengambil prodi penjaskes dan seni di SBMPTN. Kemudian apabila ini sudah selesai, kita klik selanjutnya. Di langkah yang keempat ini yaitu konfirmasi dan simpan permanen. Mohon dibaca petunjuk pengisiannya. 1. Perhatikan dengan seksama seluruh isian borang yang telah Anda isikan di langkah-langkah sebelumnya. Ya, kita coba periksa. Ini adalah yang telah kita isi. Ya, ini adalah program studi yang telah kita pilih. Kemudian karena kita tidak mengambil jurusan yang harus mengupload portofolio, nanti kita dianggap sudah selesai. Kemudian yang kedua, jika masih ada isian yang menurut Anda tidak sesuai, Anda dapat kembali ke halaman sebelumnya untuk mengubah pengisian. Jadi kalau seandainya masih ada data yang perlu kita perbaiki, kita klik sebelumnya. Nanti masih bisa kita mengubah datanya. Misalnya untuk jurusannya kita ingin menggantinya, ya silakan. Setelah menekan tombol simpan permanen, Anda akan mendapatkan kartu tanda peserta SBMPTN 2019 dan Anda sudah tidak diperkenankan mengubah isian borang atau pilihan PTN prodi dengan alasan apapun. Jadi sebelum kita klik tombol simpan permanen, maka data itu masih bisa diubah. Namun apabila kita sudah klik tombol simpan permanen, maka data itu tidak bisa diubah lagi. Jadi karena saya sudah menganggap data ini sudah benar, jadi saya centang, saya menyatakan bahwa data yang saya isikan melalui borang ini sudah benar. Kemudian saya klik simpan permanen. Ya, simpan permanen. Setelah itu akan muncul kartu tanda peserta SBMPTN. Ya, silakan diunduh. Ini saya langsung mengunduhnya. Untuk kartunya sama-sama kita melihat bagaimana bentuk kartunya. Ini adalah kartu tanda peserta SBMPTN 2019. Jadi untuk pendaftarannya dianggap sudah selesai dan datanya tidak bisa diubah lagi. Dari saya cukup sekian. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, kemudian subscribe, kemudian share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi informasi dan ilmu dalam pengisian SBMPTN 2019 ini. Jika ada kata-kata saya yang salah dan penyampaian saya yang salah dalam pengisian SBMPTN 2019 ini, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.